Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita mendengarkan kejadian langkanya BBM di SPBU non Pertamina. Ini cara India nih, menyimpulkan dulu baru menguraikan. Langkanya BBM di SPBU Pertamina penyebabnya adalah korupsi BBM oplosan yang terjadi di rezim Joko Widodo sejak 2018 sampai 2023 yang awalnya diduga merugikan negara mendekati 1.000 triliun, tapi setelah diaudit ada kerugian mendekati 300 triliun. Pasti publik bertanya, apa kaitannya? Begini kaitannya. Jadi saat terungkap 2025 bahwa terjadi korupsi oplosan BBM di Pertamina, maka konsumen BBM di Pertamina menjadi tidak percaya kepada Pertamina. Nah, setelah konsumen BBM Pertamina tidak percaya, maka dia beralih ke BBM non Pertamina. Karena mereka takut mobil, motor, dan lain-lainnya rusak, dan tidak sedikit yang mengalami kerusakan seperti itu. Nah, dampaknya adalah terjadi permintaan yang sangat melonjak di BBM SPBU non Pertamina. Peningkatan itu menyebabkan butuhnya impor BBM lebih banyak. Nah, publik harus paham bahwa BBM non Pertamina, non subsidi sekarang itu sekitar 10% dari kebutuhan Indonesia. Nah, tahun 2025 itu sudah dinaikkan kuota impornya 10% dari kebutuhan 2024. Artinya sudah dinaikkan. Tapi permintaan tidak meningkat terus, sehingga perkiraan saya peningkatan kuota 10% itu sudah habis di bulan Agustus. Nah, sehingga sekarang itu habis, maka kehabisan stok BBM di SPBU non Pertamina. Nah, dampaknya adalah terjadi kelangkaan, tidak ada yang terjadi PHK karena tutup, mereka tidak ada BBM. Dan yang menariknya adalah Menteri Bahlil yang kita tahu kemampuannya memberikan solusi, bukan menaikkan kuota, tapi menambah kuota, tapi dia meminta agar SPBU non Pertamina membeli BBM dari Pertamina. Ini usulan aneh. Orang pindah dari Pertamina karena tidak percaya Pertamina. BBM-nya Pertamina tidak dioplos lagi. Nah, terus disuruh kerjasama dengan Pertamina. Artinya rakyat tidak akan membeli lagi di SPBU non Pertamina, karena ke depan dia menyatakan ternyata BBM di SPBU non Pertamina itu sama dengan BBM di Pertamina. Padahal beralihnya mereka ke SPBU non Pertamina karena tidak percaya ke BBM-nya Pertamina masih asli. Ini namanya, itulah perlunya menteri agak pintar dikit lah, jangan bodoh-bodoh amat gitu kan. Nah, karena itu solusi yang nggak bagus. Nah, sekarang ditimbulkan sekarang. Jadi kalau seperti ini harusnya menurut saya adalah ada kebijakan lagi yang nambah saja kuota, itu resiko. Dan itulah pentingnya bahwa orang-orang yang terlibat terhadap korupsi oplosan BBM yang terjadi 2018-2023 itu harus dihukum seberat-beratnya, karena sudah mengganggu ketahanan energi nasional, akan membangkrutkan Pertamina jangka panjang. Karena kelakuan mereka. Dan kita harus ingat bahwa kejadian ini kan pada saat rumah Reza Khalid didatangi Kejaksaan Agung, kan terungkap siapa-siapa yang terlibat, termasuk sampai ke pimpinan tertinggi Kementerian BUMN. Dan masih ingat juga setelah penggerbekan rumah Reza Khalid saat itu, pimpinan tertinggi Kementerian BUMN datang ke Kejaksaan Agung malam-malam sampai tengah malam, dan beberapa hari atau sehari kemudian saya lupa,
itu Kejaksaan Agung langsung bikin konferensi pers bahwa pimpinan Kementerian BUMN tidak terlibat. Ini sangat aneh. Nah, menurut saya saatnya ini dibongkar seluas-luasnya oleh Presiden Prabowo, karena pimpinan tertinggi Kementerian BUMN sudah tidak ada di BUMN, sehingga itu tidak lagi ada yang menutupi tentang korupsi Pertamina yang terjadi di 2018-2023. Karena itu ratusan ribuan triliun, dan bukan hanya kerugian itu, kerugian Pertamina akibat daripada beralihnya konsumen dari Pertamina karena tidak percaya ke BUMN non Pertamina, itu sangat merugikan Pertamina. Coba kita bayangkan, mereka berpindah dari BBM yang susah SPBU-nya dan harganya mahal karena kelakuan para bedebah-bedebah koruptor Pertamina. Dan ini harus diusut. Jadi sekali lagi, penyebab langkanya BBM di SPBU swasta itu adalah karena korupsi Pertamina. Saya memaklumi keengganan SPBU non Pertamina untuk bekerja sama Pertamina, karena itu adalah bukan solusi. Itu adalah membunuh juga mereka. Apabila dia lakukan itu seperti halnya usulan Bahlil, maka itu sama dengan mengumumkan kami SPBU non Pertamina itu BBM-nya sama dengan Pertamina. Artinya pasti konsumennya mereka akan berbalik ke Pertamina karena sama saja kualitas BBM-nya, sementara harga di Pertamina menjadi lebih murah. Kesimpulannya, perlu menteri yang pintar untuk mengambil solusi. Yang kedua, bongkar semua korupsi BBM oplosan sampai ke pemimpin tertinggi yang terlibat. Seperti yang sudah pernah diungkap berbagai pihak, bahwa melibatkan banyak sekali pihak, termasuk aparat penegak hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.